Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bersyukur kalau Tuhan pelihara kita pada Selasa pagi hari ini, tanggal 16 April 2024. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat segala-galanya. Kita bisa hidup sampai detik ini, kumpul bersama keluarga, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa beraktivitas, bisa berusaha, apapun yang kita kerjakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi biar kita mau kembali sama Tuhan. Tema firman Tuhan kita mau baca pada pagi hari ini, Bilangan 11 ayat 1 sampai 23, tentang api Tuhan murka kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel bersungut-sungut, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi puji-pujian saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 151, kembalilah kepada Allah. Kalau kita mau kembali sama Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita, dan Tuhan semua memberkati kita semua. Tinggalkan dosa, balik pada Allah, dan berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu, amin, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada kasih karunia-Nya, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Allah, amin, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada salib Tuhan. Dia sengsara untuk mengampuni dosamu. Dia sediakan hidup kekal selamanya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kerajaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sangat Ku cintai. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah pagi ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu membawa kami selalu berada dalam kebenaran-Mu, supaya Ku tidak berdosa kepada Tuhan. Aku mau kembali, aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa.
Pagi ini semua kau lawan kami hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa. Semua dilawan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia cinta kita semua. Setia Yesus kepada kita. Terbukti nyata kita masih bernafas. Kita bisa menikmati angin segar, udara segar. Kita menikmati sinar matahari. Luar biasa, kita dipelihara. Itu bukti nyata karena kasih Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan seperti bangsa Israel dulu bersungut-sungut, komplain melulu sama Tuhan. Dia tidak merasakan kebaikan Tuhan. Tapi pagi ini mari kita senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Mau memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau kembali. Kata Tuhan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembali kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Mari. Dan yang keempat, jangan kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dan tingkah lakumu yang buruk dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Ini bukti nyata. Bangsa Israel dulu banyak yang jahat, tidak mau bertobat. Keras kepala, stubborn, saudara. Tapi ini suatu pembelajaran buat kita. Kita tidak mau tiru seperti mereka. Kualitas mereka kurang baik, tapi kualitas kita, mari kita mau lebih baik dari mereka, yaitu kita mau taat dan terima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi belajar kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita buka dalam nama Tuhan Yesus. Bila berkat damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemen. Ini bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, jangan nyalakan Tuhan kalau mereka ngomel melulu. Jadi bukan membuat hati Tuhan senang. Ya Tuhan bisa marah, Tuhan bisa kesel. Kita aja kalau dengerin orang yang ngomel melulu, kita juga nggak suka, saudara ya. Belajar kita berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini konsekuensinya kalau bersungut, ngomel melulu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa perintahkan malaikat maut. Ya, di sini buktinya apa? Tuhan bangkitlah murkanya, kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan, ya. Dan ayat kedua, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padahal api itu. Ini saudara, mari kita jangan membuat Tuhan itu murka marah. Itu belajar kita sabar, belajar kita berterima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, ya. Jadi senantiasa kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi Tabera, menyala api Tuhan, murka karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut, ya. Terus berikutnya, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan dagingnya? Ini ngomel melulu, saudara. Mohon maaf sampai dikatakan bajingan di sini firman Tuhan. Itu orang jahat, ya, tidak sesuai firman Tuhan. Ya, ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Wah, ini saudara, ternyata di sini lengkap soal Alkitab, ya, sebut mentimun, ada mentipun, ya, dan ada semangka, ada bawang pre, bawang merah, bawang putih. Jadi saudara kalau buka ayat Alkitab di sini, ini satu-satunya ayat yang lengkap, ada mentimun, bawang merah, bawang putih, lengkap kebutuhan kita, kebutuhan ibu-ibu kita untuk hidup sehat. Ternyata Tuhan yang menyiapkan dari zaman dulu sudah ada. Oleh itu berarti Tuhan itu maha baik. Belajar kita berterima kasih. Jangan pernah ngomel melulu, ya. Tapi belajar kita berterima kasih. Belajar kita terima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak suatu pun kecuali mana saja yang kita lihat. Coba di ngomel melulu,
Ya, tidak berterima kasih kepada Tuhan, harus belajar bersyukur dalam segala. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkan syukur dalam segala hal. Ya, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan susah, tetap itu konteksnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan membuat Tuhan marah, ya, tapi belajar kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damai pedolah, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengelilinginya dengan batu kilangan, menggilingnya dari batu kilangan, atau menumbuhnya dalam melumpang. Mereka semua masaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti benar. Rasanya seperti rasa makanan yang digoreng. Pokoknya semua yang kita menikmati, ya, itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah ngomel, saudara, tapi belajar bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan apabila embun turun tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunnya juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal itu dipandang jahat oleh Musa, ya. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa. Ngomel juga Musa, sudah, ya. Di situ mari belajar. Musa boleh ngomel, tapi bagi kita jangan pernah ngomel. Belajar kita tahu kepada Tuhan, ya. Tidak boleh ngomel. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa itu. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti para pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Jadi Musa dapat omelan dari bangsa Israel yang bandel, stubborn. Sehingga efeknya Musa juga marah sama Tuhan. Tapi di sini kita bisa belajar, apalah kita. Untung Tuhan itu baik kepada Musa. Kalau Tuhan marah bisa aja diambil nyawa Musa. Ya, tapi kita semua tahu Allah penuh cinta kasih. Yang penting mari, apapun keadaan yang kita alami, lebih bagus kita respon atas diri kita. Sebaiknya kita evaluasi, jangan-jangan kita simpan dosa. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukankah tangan Tuhan kurang panjang? Bukankah kuping telinga Yesus tidak mendengar? Tapi dengan kejahatan kita, malah itu belajar kita hormat sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, belajar ucap syukur kepada Tuhan. Ayat 14, aku seorang diri tidak dapat mengikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi ternyata stres ini, Musa stres. Sampai dia bilang, udah bunuh saja, karena dia stres, tidak kuat. Oleh itu, di sini kita bisa belajar. Musa bisa lemah, tapi bagi kita belajar kita mau kuat. Ya, seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 saya mau katakan. Kita ada ayat yang memberikan kekuatan buat kita, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang kuat di dalam Tuhan tidak bersungut-sungut. Orang kuat di dalam Tuhan belajar bersyukur. Jangan sampai ngomel-ngomel, ya, tapi belajar hidup cinta Tuhan, ya. Aku seorang diri tidak dapat mengambil satu tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagi ini. Musa ngomel, ya. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, kumpulkan di depanku di antara para tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama dengan engkau. Coba nih, minta sama Tuhan, kumpulkan 70 itu di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan melakukan apa? Mari kita baca 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama dengan engkau akan mengikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri mengikutnya. Jelas Tuhan memberikan solusi. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan Musa seorang diri, tapi Tuhan akan kirim, ya. Ya, oleh karena itu mari kita di sini kita bisa belajar, apapun juga kita andalkan Tuhan. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuruskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan
dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan Tuhan yang memberi kamu makan daging untuk dimakan. Belajar kita untuk hidup kudus. Jangan-jangan bangsa Israel ini tidak datang mana, itu karena dihukum Tuhan. Mungkin kalau saya lihat ini, banyak yang keras kepala, stubborn. Tapi bagi kita di sini bisa belajar, supaya jangan sampai kita tiru seperti mereka. Ya, tapi belajar kita senantiasa mengucap syukur dalam segala kepada Tuhan. Bukan hanya 1 hari kamu akan makannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi genap sebulan namanya sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar Mesir? Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun kau berfirman, daging kau kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan namanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap dengan segala ikan di laut yang mereka, sehingga mereka dapat cukup? Ayat 23 yang terakhir. Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan tak kurang untuk melakukan itu, sehingga engkau akan melihat apakah firman-Mu terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, ya, dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23. Yang jelas di sini, jangan pernah membuat hati Tuhan kesal murka. Yaitu jangan pernah kita bersungguh-sungguh. Di sini kita puji Tuhan, baca firman Allah, supaya kita tahu karakter bangsa Israel yang hidupnya tidak berkenan. Tahukah mengerti memahami karakter Tuhan yang maha agung dan sempurna. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur Tuhan, yaitu miliki kepekaan, miliki cinta Tuhan. Jangan sembarangan di sini. Pantasan mereka dapat murka dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak hidup benar sama Tuhan. Belajar kita di sini untuk taat kepada firman. Jangan pernah bersungguh-sungguh. Belajar kita berterima kasih kepada Tuhan. Belajar kita berharap. Belajar kita mau sungguh-sungguh. Kita mau selalu kembali kepada Tuhan. Sapanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan berharap sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Belajar kita menerima apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah berkati kita semua. Belajar kita berterima kasih, berharap kepada Tuhan. Kalau belum menerima berkat Tuhan, selalu kita minta sama Tuhan dengan sikap seperti hamba itu, rendah hati, menanti waktunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.